Kalau podcast gini. Kenapa harus judulnya podcast YouTube sih? YouTube kayaknya. Untuk YouTube, ngobrol aja sebenarnya. Iya kan? Ngobrol doang kok, nggak terlalu aneh. Nyala ya mic-ku ya? Nyala. Jadi, Wah, saat udah ini jadi tiba-tiba. bersama dengan saya adalah seorang penyanyi yang saya pantau dari jauh. Sumpah loh, Saya kok nyanyikan kita lagunya takut dalam dipantau sama keheningan. Kak Panji? Jangan takut dong. Oh, enggak, ya. Justru hal-hal menyenangkan. Makasih loh. Dan jadi satu dari banyak sekali orang yang gua ajak ngobrol untuk mencari tahu kebenaran sebuah hipotesa. Wow. Gue cerita dulu ya. Oke. Ini kan tempat ini kan namanya Markas Comika. Markas Comika ini perusahaan yang bergerak di bidang stand up comedy, ada promotor eventnya, ada medianya, tapi juga ada manajemen. Nah, cita-citanya tadi di depan ada tembok untuk ngebantu komika supaya bisa hidup dari karyanya. Soalnya bisa ngelawak dan bisa hidup dari lawak itu kan dua hal yang berbeda ya. Sama kayak bisa nyanyi belum tentu bisa punya karir dari nyanyi. Bisa bikin kopi dan bisa bikin kafe adalah dua hal yang berbeda. Betul sekali. Nah, jadi kan ketika orang gabung ke manajemen kami, harusnya kami punya formula supaya ketika ada orang masuk diproses keluar-keluar jadi, kasarnya gitu. Nah, terus saya sampai botak memikirkan formula tersebut. Shining. Kebetulan saya memang udah malas punya rambut. Rambut juga udah malas sama saya. Jadi saya meninggalkanmu. Udah, yaudah saya buat lagi sekalian. Ketemu nih hipotesa. Gue nemu 5 poin yang seorang entertainer, terutama stand up comedian, mesti lakukan supaya bisa hidup dari karyanya. Terus gue pelajari banyak orang, lewat banyak interview seperti ini. Gue ngobrol sama lu untuk ngomongin karir lu. Gue ngobrol sama anak-anak JKT48, gue ngobrol sama Marian Rumantir, dia adalah Swifties, dia adalah fansnya Taylor Swift garis keras. Gue ngobrol sama Coki Pardede yang juga show stand up-nya udah sampai 3.500-an penonton. Gue ngobrol sama Luna Maya rencananya mau ngomongin soal BTS, karena dia cukup menggilai, sangat menggilai. Dia bisa cerita banyak soal BTS. Terus ada juga gue ngobrol sama Danila Riyadi, terus gue ngobrol, gue lagi nyari penyanyi cowok sih sejujurnya untuk gue ngobrolin serupa. Untuk nanyain apakah benar 5 poin ini juga ada dalam karir lu dan dalam karir orang tersebut. 5 poin tersebut adalah, yang pertama tuh personality, yang paling besar malah justru. Gue perhatiin orang tuh sekarang kalau penyanyi ya semua juga harus bagus suaranya, lagu semua juga harus enak. Tapi kan pasti ada alasan kenapa dia milih lu dan bukan yang lain. Kalau teori gue adalah karena personality-nya yang kelihatan nggak tahu dari sosmed, nggak tahu dari lagu, atau ketika konser in between songs dia ngomong. Tapi personality ini orang tuh membuat orang bilang, nah Yura ini gue banget, gitu loh. Jadi yang pertama yang paling penting adalah personality. Jadi di sini si komediannya itu harus ngasih tahu apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, vulnerability-nya juga mesti dibuka, nggak semuanya harus kelihatan baik-baik saja. Tentu. Kasih tahu apa adanya, karena semakin vulnerable kita, semakin dekat orang sama kita. Jadi poin pertama adalah personality. Poin kedua itu adalah karyanya, stand up comedy kalau di kami, atau musik kalau dulu. Jadi kalau personality itu adalah yang membuat gue pengen ngedukung lu, musik lu adalah cara gue ngedukung lu. Jadi gue suka banget Yura, gue tunjukin kesukaan gue dengan kalau dia show gue datang, kalau dia jual album gue beli gitu. Nah di sini juga sama, kalau dia udah suka dengan stand up comedian ini, cara dia nunjukinnya adalah dengan beli tiketnya, beli merch dan segala macamnya. Jadi pertama personality, kedua artnya, yang ketiga tuh kolaborasi. Stand up comedian itu jangan cuman aktif di sosmednya dia doang, nongol ke tempat lain, nongol ke podcast orang, ke YouTube orang, nongol ke festival orang. Ya main lah sama orang lain. Betul, gitu. Main. Itu kuncinya, rajin-rajin main, jangan cuma di rumah doang main game atau apalah gitu. Tapi intinya kalau lu keluar, orang jadi tahu lu, orang jadi datang ke sosmed lu, orang terekspos dengan personality lu, lalu orang kemudian ya. Nah, poin yang penting, yang keempat itu community building. Ini sesuatu yang gua perhatiin sangat-sangat lu. You have a very interesting moment in your career yang gua pengen tanya nanti. Yang keempat itu adalah community building. Ini juga jarang dilakukan terutama sama stand up comedian. Mungkin karena baru kali ya. Si stand up comedian ini selalu gue encourage untuk walaupun cuma 10, lu interaksi. Iya, kan community building kan sebenarnya orang kalau nanya community building mana sih? Bukan interaksi aja. Mereka tuh suka lu, mereka tuh seneng kalau lu ngobrol sama dia. Bentuknya beda. Bisa
rajin live IG, bisa rajin bikin kuis, bisa kumpulin di Telegram yang sama, bisa tiba-tiba ajak main volley, atau nongkrong main makan duren seperti saya. Wow, nggak kolesterol nggak ya? Iya sih sebenarnya. Salah satunya nanti yang gue mau dengar cerita dari lo adalah gue lupa persisnya gimana, tapi lo harusnya manggung di sebuah kota, terus lo nggak jadi manggung, terus lo kumpulin orang-orangnya di hotel kalau gue nggak salah. Iya, itu sebuah itu momen yang gue pengen cari tahu. Nah jadi setelah personality-nya jelas, art-nya jelas, kolaborasi jelas, community building, yang terakhir adalah selling. Ini gue taruh paling kecil, paling bawah, karena gue anggap paling kontroversi. Talent diajak suruh jualan. Tapi alasannya adalah karena tadi gue bilang, kan bisa stand up sama bisa hidup dari stand up dua hal yang berbeda. Betul. Jadi lu mesti belajar bisnis, mesti belajar jualan, supaya lu tahu fans gue nggak bisa dikasih harga segitu. Marketnya siapa? Betul. Gimana cara ngomongnya? Karena komunikasi gue ke fans gue nggak sama kayak komunikasi orang ini ke fansnya dia. Betul. Gue kalau misalkan bahkan sebagai pelawak, kalau cara komunikasi karya gue ngelawak nggak dimakan, justru audiens gue tuh pengennya gue serius, berisi. Betul, berbobot. Sangat Panji. Tolol. Tidak dong. Aduh, Panji. Enggak. Tapi dia gitulah. Jadi dia mesti ketika ada misalnya promotor atau IO ketemu sama dia, kita juga mesti punya kemampuan. Kayaknya nggak bisa segitu harganya. Dan jangan gitu cara ngomongnya. Betul gitu misalnya. Sekali. Nah itu hanya terbangun kalau si entertainernya tuh biasa jualan. Dan tahu betul apa yang dia mau. Betul. Tahu betul apa siapa marketnya. Dan dia jadi nggak bisa dibohongin orang kasarnya gitulah. Yang kedua. Ada lagi 2, tadi udah 5 loh. Ada, ini sorry, yang point selling ini ada 3 alasan. Oke. Betul, maaf ya nggak jelas. Tolol kan saya bilang. Enggak dong kakak, ampun. Alasan pertama selling adalah biar dia bisa ngerti jualan. Yang kedua adalah, menurut gue, kita mesti bantu penonton kita nabung. Belajar nabung tepatnya. Ya, untuk kemudian pada akhirnya membantu dia kalau dia mau beli karya kita. Kalau misalkan kita kerjanya gratis, tiba-tiba bilang konser gue 500.000, pasti ngeblank mereka. Betul. Beda halnya kalau misalkan sebagai seorang entertainer ini rutin bulan ini dia jualan topi, bulan depan jualan kaos, bulan depan jualan hoodie, bulan depan jualan stiker. Sehingga orang yang jadi fansnya tahu bahwa gue mesti terbiasa nabung, terbiasa menyisihkan. Karena banyak fans kita kan muda juga, antara nggak punya duit atau punya duit masih dikit. Nah banyak entertainer tuh nggak mikirin ke arah situ. Rajin jualan, membantu dia kebeli karyanya, karena dia ngebantu fansnya mengelola keuangan. Dan yang terakhir kenapa si entertainer mesti belajar jualan, karena kalau brand ngelihat entertainer ini fansnya buyers, dia mau dagang. Betul, itu dia. Nah 5 poin ini gue pelajari di semua entertainer. Salah satunya adalah hari ini. My queen. My lord. Panji my lord. Bentar, sebelumnya gue tuh such another gue diundang ke sini sama Panji. Karena sumpah gue tuh hari-hari gue tuh memang dengerin lo banget dari macam-macam pandemi, karena suami gue Dona tuh bener-bener selalu beli di comika.id ya sayang. Sama gue tuh mau bener-bener memberi apresiasi sangat tinggi kepada lo saat waktu gue nonton di Istora Senayan. Kedengeran suaranya tapi? Jelas di gue nonton sama Mbak Ika. Yang di pojok gak kedengeran soalnya. Karena menurut gue, lo tuh salah satu panutan gue saat menurut gue nggak semua orang bisa melakukan apa yang lo lakukan, karena butuh showmanship yang sangat luar biasa besar, terus butuh kemampuan leadership yang luar biasa besar, dan juga aura yang wow seperti lo. Karena saat mau opening itu tuh bener-bener sumpah gue tuh deg-degan banget saat opening, karena kan orang-orang juga ya ada yang ada yang nggak dengeran apa segala macam, dan segala macam problematika sebelum lo naik itu kan, pas lagi Marcel naik, dan gue kebayang gue jadi lo, gue mesti gimana ya, tapi lo belum waktunya lo keluar, tapi lo keluar dan lo bener-bener punya ketegasan yang luar biasa tinggi kepada audiens lo yang sebenarnya kan pengennya dimanja atau di ya tamu gitu kan yang datang ke sana, tapi lo bisa menghandle situasi yang sebenarnya saat itu lagi cukup sedikit panas, terus kayak Panji, gue bisa kayak gitu lo kak. Gak bisa, gue butuh lighting, gue butuh ini. Ya, satu ini konser lo, tapi satu gak semua orang bisa melakukan hal yang lo lakukan saat itu sih. Gue kayak, wow, my lord, itu benar-benar. Terima kasih.
Dan gue nonton sama Mbak Ika kan gue kayak, aku deg-degan banget ya Mbak Ika. Terus soalnya di belakang gue tuh kan kayak, kita ribut kan di belakang. Tapi lo bisa menenangkan suasana yang saat itu sedang. Dan show-nya sampai ending berjalan luar biasa. Yeah. Thank you, makasih banyak. Saya terharu. Karena menurut gue tuh gak semua orang bisa ngelakuin itu loh Panji. Ya, lu inget gak kan ada momen dimana karena ada kursi kosong yang sebenarnya harusnya 1, tapi kayaknya tamu undangan gue 2 nggak dateng, jadi kesannya kursi 3. Kan gue bilang di situ tuh gue nyiapin kursi untuk Glenn. Waktu lampunya nyorotnya ke lu berdua pertama kali. Bukan Glenn, sapinya sebenarnya. Sorry kita geser. Sini. Bukan mereka berdua, tapi makasih udah datang, thank you. Makasih itu sih sebenarnya bukan hebat di guanya. Hebat di merekanya si penonton gue. Makanya gue selalu bilang gue tuh nggak suka punya fans. Fans are demanding, friends are understanding. Gue nggak suka tuh punya orang yang banyak nuntut, banyak mau ke gue gitu. Di push gitu kita ya. Iya. Terus orang kan suka bilang kan, lu kan hidup dari gue. Oh sorry, gue hidup dari karya gue. Kalau gue nggak ada karya, emang lu mau ngasih gue duit? Tidak kan? Nah tapi, ya itu momen yang spesial buat gue, momen belajar banget karena memang secara audio berantakan, tapi di gue tuh jelas sekali ya. Makasih. Jelas banget. Nah, kembali lagi ke obrolan itu, kita tuh sebenarnya kita tuh terpicu atau mungkin terinspirasi sama orang yang sama ya, sama Glenn Fredly. Gue juga bikin pertunjukan yang experience menyenangkan juga belajar dari dia sebenarnya. Ada satu pertunjukan dia sampai sekarang masih ini orang makannya pasti bukan cuma pisang goreng pakai sambal. Pasti ada sesuatu lain yang dia makan sih. Karena otaknya aneh banget kalau bikin konser, tapi ujung-ujungnya tuh karena dia pengen provide experience. Nanti kita akan nyampe ke sana. Gue tuh mau mulai dari poin soal personality. Wow. Ya. Gue dengar banyak sih tentang Anda dari Ika, lu dengan scrapbook lu, dengan kreativitas lu. Tapi gue mau cerita, mau ngobrol soal bahwa lu tuh sering juga menunjukkan vulnerability lu gitu. Kalau nggak salah di sosmed lu ngasih tahu banyak tentang bahwa gue tuh nggak harus selalu kelihatan oke di mata masyarakat setiap hari. Gue tuh seperti ini gitu. Kan nggak semua, jangankan entertainer, nggak semua perempuan seperti itu. Ada perempuan yang saking insecure-nya dia sebelum ngebuka swipe iPhone. Minder sama iPhone-nya dandan dulu. Aduh. Biar ketika swipe, cakep dilihat iPhone. Kan iPhone gitu kan, dia ngeliat wajah kita. Tapi banyak perempuan kan insecure, banyak yang nggak mau keluar kalau nggak ada alisnya, ya kan? Menurut lu tuh yang mendasari lu tuh seperti apa? Apakah lu dulu insecure juga, kemudian lama-lama enggak? Pasti dong, jadi ya gue sih sebagai perempuan, mungkin karena gue tumbuh di keluarga, ya gue tumbuh besar di keluarga yang sangat sederhana memangnya dari kecil. Terus juga gimana ya, saat tumbuh di keluarga yang sederhana, terus akhirnya pindah ke Jakarta karena waktu itu disupport oleh Glenn juga membuat album ini, terus masuklah ke industri gitu kan, masuk ke industri yang gue sebenarnya bikin karya juga nggak punya ekspektasi karena gue dari SMA udah bikin karya sendiri, pengen punya album, terus akhirnya masuk ke industri dan di Jakarta dan segala macamnya ternyata industri tuh gue cukup lelah dengan yang akhirnya kok kayak harus ada standar yang segini gitu, terus gue pernah bertemu juga seseorang yang kayak, aduh lo mau jadi penyanyi tuh kayaknya lo gak bisa deh, gak akan pernah sukses lo jadi penyanyi karena badan lo pendek lah gitu. Boleh tahu gak siapa orangnya? Boleh tahu gak? Ada gitu sampai gue cukup membakar waktu itu gue dibilang kayak itu waktu gue SMA ya, waktu gue baru mulai nulis lagu, terus gue tuh kayak kayaknya ada yang salah deh, tapi kan gue belum masuk industri saat itu ya. Gue baru mau masuk, kayaknya kok gue berkarya dilihat dari dari penampilan fisik, dari bentuk tubuh yang gue udah dikasih Tuhan emang tingginya segini kak, gitu kan, terus kayak nggak bisa deh kalau dari segala macam gue kayak ngerasa kayak ada yang salah deh gitu. Sampai akhirnya ada di industri dan segala macam tuh kayak harus yang kayaknya stereotip perempuan, penyanyi perempuan tuh harus glamornya dan segala macam. Ya mungkin itu ada bagusnya untuk seseorang, tapi saat gue menjalaninya dari album pertama, kedua, ketiga, sebenarnya apa sih yang kita cari, apa sih yang pesan yang pengen kita sampaikan lewat lagu gitu kan. Rasanya kok kalau terus harus mengejar ekspektasi orang lain gitu, terus juga standar yang diciptakan orang lain saat lo juga merasa terbebani akan itu dan juga
lo nggak puas dengan itu, terus buat apa gitu? Kita berkarya tuh buat apa gitu, sampai akhirnya di proses perjalanan gue, sampai akhirnya juga di album ketiga gue, di album Tutur Batin, ya gue sebagai perempuan pasti pernah dong insecure gitu. Apalagi gue tuh struggle banget dari SD, struggle sama yang namanya hormonal imbalance, acne gitu, yang pejuang-pejuang jerawat mungkin pasti tahu ya, kayak aduh gila ya, ini kayak hari ini muncul, terus minggu depan hilang, tapi bulan depan muncul lagi. Perempuan kan biasanya kayak gitu ya, apalagi sama acne. Dan pernah ada di satu titik gue 4 tahun lalu, saat gue ada sempatnya nggak pede gitu loh keluar rumah gitu. Kalau misalnya gue kayak aduh masih jerawat lagi gede banget dan segala macam, emang itu lagi parah-parahnya di masa itu. Terus sampai akhirnya kalau ada di titik capek dan segala macam, dan sempet nangis kok, sampai bisa malu keluar. Dan kadang-kadang pernah juga di titik gue kalau di atas panggung tuh sempat ngerasa ini orang pasti ngeliatin jerawat gue nih, padahal mungkin nggak juga gitu. Mungkin orang ngeliat tuh yang dilihat adalah karyanya, mungkin suaranya, dan ada juga yang kayak gitu. Sampai akhirnya di titik gue belajar, ya udah gue belajar waktu itu hampir sebulan ya, kita ke Bali, gue ketemu dokter, psikolog juga, untuk gue masuk ke alam bawah sadar gue, dicari kenapa sih akarnya gue bisa insecure dan segala macam ini. Terus sampai akhirnya ya udah gue coba belajar untuk berdamai dengan diri gue sendiri, berdamai dengan trauma gue di masa lalu, belajar berdamai sama apa yang ada di tubuh gue. Ternyata saat gue waktu mau bikin album ketiga, jadi gini, mungkin gue agak loncat-loncat. Waktu di album ketiga ini gue udah bikin album, proses bikin album, terus gue sempat udah photoshoot gitu, Panji. Photoshoot yang gue, wah, lo bayangkan kalau photoshoot tuh rasanya yang fashion, rambut, high, dengan baju yang high dan segala macam. Gue udah melakukan photoshoot itu dengan segala macam konsep yang glam gitu kali ya, mungkin tapi saat gue merenung di proses ngerjain album itu, kayak ini bukan apa yang gue sampein gitu. Ini kayaknya bukan ya gitu kan, seperti yang di touch up apa segala macam albumnya. Sampai akhirnya gue tuh di beberapa hari sebelum albumnya rilis, maaf banget ini fotonya kayak nggak jadi cover album deh, gue mau nggak pakai foto itu. Sampai akhirnya ya udah gue foto sendiri, sampai Dona yang fotoin pakai kamera yang apa adanya. Udah jerawat gue kelihatan, terus bekas jerawat gue kelihatan. Ya udah itu yang akhirnya gue jadikan cover album, karena gue ngerasa ya udah ini yang emang gue kayak gini. Gue ingin menyampaikan sesuatu yang memang benar-benar dari dalam diri gue, kekurangan gue yang sebenarnya gue ngerasa ternyata kekurangan gue tuh menjadi kekuatan banget buat gue. Saat gue udah menunjukkan semua kekurangan gue yang mungkin dulu segala macam, kayak udah deh jangan kasih lihat, udah deh yang namanya jerawat, udah deh segala macam, sekarang insecurity biasanya ditutupin. Tapi sekarang saat ya udah gue kayak gini, terus tuh gue tuh rasanya kayak ada beban yang selama ini berat di gue tuh rasanya keangkat gitu. Jadi kayak kok ringan banget ya ternyata saat kita share kerapuhan kita, vulnerability kita tuh rasanya kok kayak kok jadi ringan, dan ternyata hidup nih buat siapa sih gitu, untuk menyenangkan siapa gitu. Dan lu kerasa nggak bahwa orang juga bisa nandain itu? Kita tuh kan bisa ngeliat kan kalau orang lagi insecure. Kayak misalkan, ini saya aja ya, kalau kita ngeliat perempuan di Instagram hanya foto dari satu sisi mulu, berarti kita tahu dia insecure. Nggak suka yang angle sebelah sini gitu ya. Ada juga perempuan, karena saya sering ngeliatin perempuan di Instagram, harus saya akui, ada perempuan yang nggak pernah kelihatan giginya ketika senyum. Berarti kita tahu kurang lebih dia insecure dengan giginya. Ada juga misalnya perempuan yang insecure-nya lebih ke jidatnya, karena ada kan perempuan kayak gitu. Jadi dia tutup dengan rambut gitu misalnya. Sehingga ketika kita ngeliat ada orang yang tidak kelihatan insecure, kita tuh suka ikut happy dengan dia dan merasakan keberanian dia. Ini orang, keberanian dia tuh buat gue tuh sesuatu. Nah, waktu lu kemudian mulai dengan ya udahlah, mungkin gue masih punya insecure, cuman gue mau bilang emang gue tuh kayak gini. Orang jadi lebih banyak dekat ke lu nggak, dekat ke karya lu. Semakin banyak orang bilang, Yura makasih udah kayak gitu. Itu terasa sama lu. Banyak orang ngomong kayak gitu. Iya, jadi banyak ya. Gue melakukan itu tuh sebenarnya bukan untuk orang lain. Gue melakukan itu, gue bikin album Tutur Batin ini, gue bikin cover art itu, gue menampilkan jerawat
gue jadi cover album gitu tuh bukan untuk orang lain, untuk diri gue sendiri, untuk nyembuhin diri gue sendiri, untuk itu proses gue menerima diri gue sendiri. Tapi ternyata saat gue melakukan proses itu untuk diri gue sendiri pun yang lain pun ternyata turut merasakan itu gitu. Untuk kebanyakan orang di industri itu tuh counterintuitif. Kita tuh pengen kelihatan cakep, niat kita tuh untuk dikagumi banyak orang, kan gitu kan misalnya kan, gue pengen kelihatan sempurna supaya banyak yang suka gue. Tapi pada kenyataannya adalah justru ketika kita ngasih lihat kita tidak sempurna, malah banyak banget yang nempel ke kita. Ajaibnya gitu ya? Iya itu ajaibnya ya, jadi ketika kita vulnerable justru orang jadi nempel ke kita. Jadi mungkin itu alasan dan salah satu poin yang menarik dari omongan lo adalah, menurut gue, lo tuh tahu apa yang lo mau. Ada banyak entertainer juga masih nggak tahu apa yang dia mau. Bahkan ketika lo ngomong gini, kita kan bikin lagu, ya buat apa kalau bukan untuk kita gitu, kalau kita nggak happy. Itu aja nggak lazim loh. Ada banyak orang kalau ditanya, kenapa lu bikin lagu? Biar kaya, biar terkenal. Kan banyak kan kayak gitu kan. Ada banyak orang yang nggak tahu kenapa gue nulis lagu. Ada banyak orang lebih dulu ketemu musik ketimbang ketemu dirinya sendiri. Kebayang nggak maksud gue? Jadi kayak, kalau di stand up, ada banyak orang ketemu stand up sebelum ketemu dirinya sendiri, sehingga stand up-nya kayak orang lain. Stand up-nya untuk hal-hal lain. Kalau untuk gue tuh ngerjain karya, itu justru karena gue tuh kesulitan untuk menyampaikan perasaan gue sama orang lain, atau kegelisahan, atau kemarahan, dan segala macam. Justru dengan nulis lagu, dengan bikin karya tuh kayak ngeluarin emosinya gue, jadi untuk nyembuhin diri gue sendiri. Sebenarnya kayak keresahan, kayak lo punya pertanyaan, tapi lo juga butuh apa ya, butuh penguat untuk diri lo sendiri. Jadi lo tulis untuk kayak pesan dari Yura untuk Yunita gitu. Iya. Gitu. Itu yang gue kerjakan. Gue juga menggunakan komedi untuk berdamai sama diri gue sendiri. Gue tuh dulu beneran kesel dan marah. Ini terdengar tolol gue tahu, tapi buat gue tuh beneran kesel dan marah. Setiap kali orang ketemu sama gue yang diterakin, kena deh, lu tau gak? Dulu tuh gue ada acara. Gue nonton, by the way gue tahu banget itu dong. Iya, orang kena deh. Gue tuh setiap kali ada kayak gitu tuh gue kayak, saya udah melakukan banyak loh dalam karir. Kenapa kena deh? Iya, kena deh mulu gitu. Gue tuh bener-bener kesel naik taksi, nggak kena deh lagi Pak. Saya udah nge-rap loh sekarang Pak. Lagi makan pecel lele, Bang nggak kena deh lagi. Saya stand up komedi loh saya ini. Jadi gue tuh yang kayak bener-bener setiap kali ada orang ngomong kena deh, itu tuh gue tangkap sebagai kegagalan gue dalam melakukan karir atau mengembangkan karir. Kenapa kegagalan? Padahal kan itu proses dalam hidup yang kita lewati. Dan pada akhirnya sih gue berdamai juga sih. Emang ya gimana berarti di dia nempelnya itu. Tapi gue baru di konser stand up gue yang kedua berani menertawakan itu. Di konser stand up gue yang kedua yang Mereka Dalam Bercanda, gue juga berdamai dengan bahwa artis itu emang gak harus kaya. Dulu tuh gue ada momen, lo tau gak sih acara-acara TV review mobil? Ya tahu dong. Mobil artis gitu. Oh. Jadi lihat dong mobil artis kayak apa gitu, mewahnya apa, terus udah gitu isinya gimana gitu kan. Terus gue ditelepon, saya dari sebuah stasiun televisi, program itu program ngeliput mobil artis. Mas Panji ada mobil kan? Ada. Apa mobilnya? Avanza. Terus kenapa? Serius Mas, gitu mobilnya apa? Avanza. Gue malu banget gue. Kayaknya artis gak boleh punya Avanza. Ini udah lama banget nih, tahun 2009 bahkan. Terus, Avanzanya tapi dimodif kan? Enggak sih. Harus dimodif? Iya, gak dimodif gitu. Yang spesial apa dari Avanzanya? Kelar nyicil aja belum kata gue. Tapi gue ada poin yang menarik saat lo bilang musisi nggak harus kaya gitu. Karena menurut gue kaya itu nggak harus materi. Ya betul. Menurut gue kaya kita sebagai musisi aja bisa merdeka untuk melakukan apa yang kita lakukan, itu tuh adalah kekayaan menurut gue. Kita bisa punya kebebasan pengen bikin ini, misalnya gue bisa mau bikin lagu Bandung kayak lagu bahasa Sunda kayak mau lagu apa kayak gue bikin show apapun yang gue pengen, itu adalah sebuah kekayaan yang mungkin gak dimiliki oleh musisi lain. Betul, gue setuju. Tapi nggak semua orang berpikir seperti itu kan. Dan untuk orang yang baru di dunia hiburan, gue kan merasakan tekanan industri. Emang mobil gue harus apa sih gitu kan? Sampai harus dibilang artis dan dulu gitu tuh gue kan? malu. Gue tuh dulu malu kalau misalkan orang tahu gue masih tinggal sama mertua. Gue malu kalau misalkan orang tahu gue nggak punya duit. Padahal memang bahkan ketika gue udah sampai sekarang aja gue masih kadang nggak punya duit. Cuman stand up yang membantu gue berdamai. Nah kita kan bersyukur ya ketemu seni dan dekat dengan medium itu sehingga kita pakai itu untuk berdamai sama diri kita sendiri. Dan gue mau nyambung ke poin bahwa lagu dan klip dari lu itu juga sangat menunjukkan personality-nya lu. Karena kan lu bisa bikin lagu tapi klipnya nggak kayak yang dunia tipu-tipu gitu misalnya.
lu bisa bikin lagu, menurut gua ya, tapi gua takut salah dan nggak pengen menyinggung, tapi ada lonjakan yang terasa dari album pertama lu ke album-album berikutnya. Ada yang beda secara warna dan maksudnya nuansa dan treatment dan segala macamnya yang lebih tidak standar, tidak standar gitu. Dan itu buat gue mengagumkan. Mungkin pertanyaannya adalah yang bikin lu sebagai seniman bisa kayak gitu tuh apa ya? Apakah karena lu mulai dari SMA sehingga lu udah lewat periode untuk sekedar cinta saja atau sekedar topikal-topikal yang umum, sehingga ketika lu punya album kedua dan ketiga terus udah gitu jadi lebih personal atau apa gitu? Sebenarnya dari album pertama, kedua juga masih sangat personal, tapi mungkin itu dia karena gue juga bertumbuh sebagai perempuan, sebagai manusia dan juga semakin dewasa gitu, semakin dulu kalau misalnya mungkin dia waktu di awal masih sangat muda sekali, nyarinya misalnya keluar, nyari kedamaian tuh keluar, terus kalau misalnya healing tuh anak muda sekarang tuh kayak keluar gitu, tapi sekarang tuh makin ke album ketiga tuh nyarinya makin ke dalam dan bikin karya juga inspirasinya dari diri sendiri dan juga dari orang-orang terdekat, dari hal-hal yang tidak bisa gue sampaikan kepada orang yang gue sayangi, terus dan akhirnya seperti video klipnya mungkin Tutur Batin dan juga Dunia Tipu-Tipu tuh karena memang punya, pasti stand up gitu juga kan, dari awal bikin karya tuh diawali dari keresahan. Tutur Batin diawali dari keresahan gue akan insecurity gue, akan jerawat gue dan body issue dan segala macam body standar yang diciptakan oleh society. Di Dunia Tipu-Tipu gue punya keresahan akan banyak isu di dalam diri gue sendiri, seperti gue tuh selalu gimana ya, emosional kalau bahas ini. Mantap. Lu nangis, ntar juga nangis nih gue. Saya orangnya, saya Gemini, gampang empati. Gemini sama dong. Gitu sama Gemini Besti. Bajingan juga sih. Karena gue sulit nyampein ini karena orangnya ada di depan gue ini semua. Kalau orang ini nggak ada di depan mungkin gue nggak akan nangis, tapi orangnya ada di depan. Lu bisa ke toilet aja nggak lu pada? Oh itu karena keresahan gue. Duh, lanjut tuh gue. Untung saya punya Joli. Gitu loh Ji, maksud gue. Gue tuh tumbuh besar masuk industri dibantu sama Kak, sama Mbak Ika ada di sini. Sama Tintus dari awal gue. Ada Jarot juga sahabat gue dari SMA ada. Tuh udah sana aja. ada gue juga di sini ya ada. Enggak sih. Ya ada orang-orang ini tuh orang-orang luar biasa yang bareng sama gue. Support gue dari awal, tahu kurang. Lebihnya juga mungkin lebih taunya kekurangan gue gitu, tapi mereka terus ada bareng sama gue sampai saat ini. Dan kayak ada Dunia Tipu-Tipu, makanya ada lirik yang kita bikin bareng sama Dona juga ada puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara selalu nyaman bersama, janji jangan kemana-mana. Dalam hati gue itu tuh ya, janji jangan kemana-mana itu ya. Ya Allah. Saat ada kata janji jangan kemana-mana, ya kan kayak ya kita tuh pernah selalu bisa berjanji jangan kemana-mana ya bareng sama gue terus ya kita bareng-bareng terus ya, tapi kita nggak akan pernah tahu ke depan lu ada apa, gue ada apa, kita nggak akan pernah tahu umur kita sampai kapan, besok kita masih bisa bareng sama dia apa enggak. Dan gue punya kesulitan untuk menyampaikan perasaan sayang gue sama mereka ini yang ada di depan gue tuh sayang banget gitu, tapi gue tuh nggak akan pernah bisa ngomong langsung gitu loh Ji. Masa sih, kan lu Gemini Brahal. Gemini tuh gampang banget lo ngomong sayang. Ya nggak sayang? Ya kan sayang gitu. Tapi kalau misalnya lo pasti tahu lah, lo kalau misalnya udah ada di satu titik perasaan sayang yang udah di atas sayang, di atas cinta, gimana sih? Saya paham sebenarnya. Gitu kan? Lu gimana ya? Gue kadang pengen tahu kalau mereka tuh sangat berarti di hidup gue pengen bilang gue sayang sama lo, tapi kan kalau ngomong sayang doang tuh semua orang bisa bilang sayang, tapi enggak, lo harus tahu kalau gue tuh sayang itu, dan gue nggak pengen kehilangan kalian semua gitu. Dah dari kegelisahan itulah akhirnya muncullah ide untuk bikin musik video Dunia Tipu-Tipu ini, karena gue tahu hubungan misalnya kalau gue sama nyokap, karena gue sama-sama cewek dan hampir sama kali ya ini ya personality-nya, gue gak sayang gitu kalau sama cewek gitu kan. Sama bokap gue paling gak bisa. Mungkin orang-orang di sini tahu faktanya kalau
orang-orang yang gue sayang ulang tahun, gue tuh paling nggak bisa ngucapin selamat ulang tahun langsung di depan orangnya. Termasuk ke bokap gue, juga sahabat-sahabat gue yang ada di sini. Kalau ulang tahun gue pasti nangis, gak tau kenapa, karena cuman bilang selamat ulang. Kalau bokap gue, setiap bokap gue ulang tahun gue cuman bisa ngasih, gue nulis kado, tulisannya gue nulis pasti nangis. Abis itu gue ngasih kadonya tuh udah kayak selamat ulang tahun, gue cabut karena gue nggak mau nangis di depan orangnya gitu. Itu bener. Dan berlaku siapapun yang ulang tahun yang terdekat di gue gitu. Nah, gue tuh kenapa ya? Gue kok selalu susah nyampein. Gue cuman ngerasa ya puja-puji ini gue merasa lo begitu berarti di hidup gue, lo banyak sekali kebaikan di hidup gue tuh gue hanya pakai mata aja, gue nggak bisa ngomonginnya seperti apa. Hubungan gue sama bokap atau bokap gue sama kakak gue cowok tuh, gue juga selalu ada perasaan kenapa ya bapak sama anak laki-laki tuh kadang suka jaim-jaiman, tau gak sih? Gue tahu kalian berdua tuh saling sayang, tapi lo tuh nggak akan ngomong langsung gitu. Kenapa ya? Gue juga cukup riset ke sama teman-teman gue yang cowok sama bokapnya. Itu tuh pasti kayak, kenapa sih ngobrol susah? Kalau bertiga tuh mungkin bisa ada sebuah obrolan, tapi kalau pas berdua tuh kadang suka ada awkwardnya atau apanya. Tapi gue tahu mereka berdua tuh saling sayang, kita tuh saling sayang, sehingga ada itu dia, hanya mata kita yang bicara aja gitu, nggak usah pakai kalimat langsung, sehingga apakah ini yang terjadi di gue ya gitu. Karena kegelisahan itu, sehingga kita punya ide bagaimana jika music videonya adalah social experience, bukan eksperimen ya, social experience. Apakah experience ini hanya dialami gue kepada orang yang gue sayang? Apakah orang lain juga seperti itu? Gitu. Apakah dengan kekuatan mata ini tuh sebenarnya kita tuh punya? Karena gue ngerasa setiap gue tatapan sama orang yang gue sayang tuh gue ada getaran yang bikin gue nangis lagi gitu. Terus ya udah akhirnya kita riset. Music video Dunia Tipu-Tipu itu kita riset waktu itu sebelum Mas Reza Gunawan meninggal dunia. Mas Reza Gunawan bantuin aku untuk, Mas Reza gini juga nggak sih gitu, ini sebuah isu yang juga dialami banyak orang juga nggak sih. Udah kita riset, dibantu juga sama Nabila Ghazani, seorang hipnoterapis. Kita riset selama 3 bulan. Tapi yang pasti yang pengen gue lakukan di music video itu adalah yang nanti akan terlibat di music videonya, gue benar-benar pengen cari orang yang bukan pendengar musik aku, dan mereka nggak tahu apa yang akan mereka hadapi di video itu. Cuman kayak yaudah mau ikut nggak gitu, cari pasangan. Jadi gue emang nyari pasangan yang kakak adik, ayah dan anak, karena gue begitu punya hubungan kedekatan sama bokap gue. Jadi gue penasaran juga, gue pengen tahu juga anak perempuan sama bapaknya tuh gitu juga nggak sih. Terus juga suami istri kakek nenek, sahabat lama, karena gue juga merasa seperti dengan sahabat gue. Jadi itu benar-benar hubungan-hubungan itu yang memang gue juga alami. Gue pengen ada itu kakek nenek, suami istri, kakak adik, bapak dan anak, ibu dan anak. Ya udah, terus akhirnya terjadilah music video itu. Dan ya apapun yang gue kerjakan dari album pertama sampai sekarang tuh benar-benar harus dalam konsepnya dari kita, dari aku juga. Terus sampai editing pun aku ikut ke dalamnya, harus ikut. Gue paling nggak bisa soal editing dilepas sama orang lain gitu. Editingnya, mikro ekspresinya dan segala macam. Dan itu syutingnya hampir 12 jam, kita benar-benar nangis-nangisnya karena keluar langsing. Gitu, Karena udah keluar cairan tubuh. Itu syuting teremosional seumur hidup gue sih, Dunia Tipu-Tipu. Sebenarnya ya, dari pertama kali nulis SMA berarti sampai dengan hari ini itu udah berapa tahun? Gue umur 15 tahun, berapa? 17 tahun ya? Pantesan. Soalnya ya. Karena gue nulis juga kadang nggak sendiri. Yang Dunia Tipu-Tipu nulisnya bareng Dona juga, yang kerjain terus tutur batin juga kita kerjain bareng sama Dona. Kenapa tadi gue nanya gitu? Berarti 15-17 tahun tadi lu bilang? 17 tahun. Karena juga tidak lazim untuk orang yang bisa menggunakan hasil dari ketemu psikolognya untuk keluar dalam bentuk lagu, dalam bentuk karya. Gue juga baru tahun 2021 bisa punya pertunjukan stand up yang bilang bahwa gue tuh punya suicidal tendencies. Gue gak pernah cerita sama orang. Tapi suicidal tendencies gue tuh bukan depresi, marah. Jadi gue tuh kalau marah banget tuh cenderung menyakiti diri sendiri sampai level dimana gue, ya apalagi kecenderungan menyakiti diri sendiri kalau bukan mati kan sebenarnya. Tapi itu juga
gue butuh waktu untuk bisa berdamai dengan itu, untuk bisa jadiin lawakan. Karena kalau belum berdamai, iya pasti nggak bisa jadi lawakan. Iya, malah nggak ketawa orang-orang. Iya. Nah, tapi itu juga mungkin karena gue panjang juga waktu yang gue lewati untuk bisa ngelihat sesuatu untuk diketawain gitu. Dan itu menjelaskan banyak soal kenapa karya lu seperti itu. Gue geser dikit ke orang-orang setelah lu jadi apa adanya lewat karya, jadi unik lewat karya karena personality lu tersinar lewat sosmed tuh ataupun lewat karya, terus orang kan pada nempel nih. Sekarang kan lu bisa ngerasain setiap entertainer yang dekat sama fansnya, bisa ngerasain pertumbuhannya, bisa ngerasain naiknya dan segala macamnya. Gua rasa salah satunya adalah karena cara lu memperlakukan mereka juga yang membuat mereka numbuh. Cerita sedikit soal momen yang di hotel itu. Wow, itu tuh... Itu promotornya marah gak sih? Ini boleh tepuk tangan juga untuk Tintus ya, untuk Jarod juga yang luar biasa, tim manajemenku juga gercep total. Jadi gini, ceritanya waktu itu tuh kita emang lagi manggung di beberapa kota ya Pak ya. Habis dari Kalimantan, dari Maluku, terus sampai akhirnya kita ada ke Surabaya, dan dari Surabaya tuh kita harus kemana lagi gitu. Itu tuh rentet Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi penerbangan itu harusnya udah diatur sedemikian rupa sehingga kalau udah dari Maluku dan segala macam kita ke Surabaya manggung, dari situ kemana lagi. Nah cuman beres dari Maluku kita sampai ke Surabaya, pagi-paginya dikabarin kalau ternyata katanya tuh IO-nya, ketua IO-nya hilang apa-apa sampai ya intinya acara cancel, sampai gue tuh keluar bandara tuh gue tuh tiba-tiba nggak tegaan gitu loh. Terus yang ngejemput kan LO-nya. LO-nya tuh kayaknya kan nggak tahu apa-apa ya. Betul. Kayak, betul. Aduh sayang, kasihan LO-nya udah nangis ya. Awas kenapa kamu sayang, kenapa? Ya nggak tahu, ini kayak ini ketua ini ya hilang. Jadi ya saya kan cuma ditugasin aja jemput kakak di bandara. Iya sayang ya udah ya, kita juga jadi maksudnya ya gue juga jadi kayak mengayomi adik sendiri gitu. Ya udah nggak apa-apa ya, gimana pokoknya intinya kita anterin ke hotel aman sampai gimana ya, intinya acaranya cancel. Terus akhirnya ya udah beride lah segala macam karena kita udah lama gak bangun di Surabaya waktu itu ya, karena habis pandemi. Terus itu tuh manggung di Surabaya pertama. Lu tuh pakai auditorium hotelnya ya? Pakai auditorium hotelnya ya? Iya, terus itu akhirnya berarti yang ngongkosin lu sendiri, lu pada? Atau kerja sama? Ada partner. Nah ini nyari partnernya juga beberapa menit sebelum akhirnya kita punya ide ini gitu. Tintus sama Jarod kayak gimana kalau kita kontak-kontak aja deh, kira-kira siapa ya ada kontak di handphone kita yang orang Surabaya, siapa kayak kita mau bantuin kita bikin ini yuk. Tapi dasarnya tuh kasihan sama, gak enak sama fans lu itu? Ya gak enak karena kan misalnya di sosial media kita udah berinteraksi. Udah lama gitu. gak kesana. Terus udah ini pertama kalinya akhirnya ke Surabaya lagi setelah pandemi. Gitu. Yuk kita bikin aja yuk acara gitu untuk Hip Yura Surabaya gitu. Sekalian kita silaturahmi juga nih, hebatnya gercepnya langsung ya udah terjadi apa ya udah deh, kita juga pakai kaos biasa aja terus dengan segala macam itu tuh beberapa jam kita nyiapin itu. Gue lupa deh, itu tuh ada sound systemnya nggak sih? Ada sound system seadanya aja gitu? Seadanya aja, bener-bener cuman kayak apa sih, ballroom. Gue nginep di hotel, terus si hotel itu punya ballroom. Ya udah, kita cari partner yang mau siapin sound system seada-adanya banget, kayak kita mau lebih proper studio latihan Kak daripada kita. Sorry, itu pakai mana? Soalnya atau ada player lu juga? Ada dong, kan player kita udah dibawa ke Surabaya. Jadi lu nyari partner untuk ngurusin alat juga? Iya ya Pak ya. Udah gila kali. Itu karena hal-hal seperti ini, pengorbanan yang lu sebenarnya nggak perlu lakukan, menurut gua yang bikin tambah rapat sama audiens lu. Kerasa nggak? Ya. Itu tuh lokasi kedua. Hah, maksudnya? Pertamanya di kafe. Oh iya lalu tau. Sumpah lalu tau. Harusnya ke kafe, terus nggak jadi? Jadi yaudah kita di kafe deh gitu kan, 100 orang aja gitu. Kita tuh niatnya cuman pengen kayak udah 100 dari 50 orang Hip Yura Surabaya deh gitu. Karena kan ada grup-grupnya gitu kan, 50 nambah jadi 100 orang gitu kan. Itu acara di cancel kan, ya udahlah itu mah terserah dia nggak di cancel juga, kita bersama. Nambahnya 100 orang di kafe gitu kan, di kafe lumayan lah bisa 100 orang segala macam. Terus tiba-tiba udah datang tuh dari 50 nambah jadi 100 orang. Udah disiapin, disiapin dibubarin. Sama? Siap. Karena menurut mereka nggak ada izin ya? Kayak dadakan juga kan. Terus itu tuh jam 9 malam ya? Udah ada izin. Oh udah ada izin. Makin banyak ya. Oh iya, karena itu acaranya gratis. Karena kita niatnya buat Hip Yura doang. Niatnya udah ini
pokoknya rahasia, ini cuman buat kita, untuk kita, dari gue untuk Happy Pura gitu, dari kita untuk Happy Pura. Bocor tuh kafenya kayaknya bangga banget tuh mau ada acara itu. Dia post lah di Instagram. Jadi semua yang acara yang dari asal mau datang ke sana datanglah tuh ke kafe. Jadi membeludak sehingga jadi nggak diizinin lah di acara itu, sehingga jadi masuk akal sih. Bersama IO-nya siapa namanya? Patentus SOD ya. Dari SOD tuh aku juga terima kasih banyak juga untuk SOD yang bantuin. Terus akhirnya sat-sat dengan koneksi yang dia punya sat-sat bikin lah, jadi di ballroom pindah manggungnya dari jam 9 malam itu dibubarin, bikin acara jam setengah 12 malam. Gua manggung. Respect-nya lagi, pada datang semuanya. Iya. Pokoknya jangan bilang-bilang ya, pokoknya ini acara kita buat kita aja. Itu akhirnya nggak jadi 100 orang, ada 300 siapa ya? 300 orang datang, padahal itu cuma buat 50 Kak Panji. Setelah itu, apa yang terjadi terhadap Happy Puranya? Apakah jadi tambah banyak, tambah solid, kerasa dari lu keukur, pembicaranya makin kenceng? Iya, gue ngerasain gue jadi makin dekat, jadi makin, karena kan itu juga nggak ada lighting by the way, jadi lightingnya tuh pakai. Ya gue tahu pakai lampunya mereka kalau nggak salah ya. Pakai flash. Malah jadi bagus. Jadi pakai flashlightnya mereka gitu, jadi itu yang bikin gue aduh gimana ya, jadi makin dekat sih, makin solid, makin banyak, jadi gue ngerasa makin dekat aja sama. Di luar itu apakah ada hal-hal yang secara reguler terjadi antara lu dengan Happy Pura, misalkan emang setiap tahun ada kayak ngerayain ulang tahun Happy Pura sebagai sebuah, ada kayak gitu-gitu nggak sih? Itu juga, terus yang paling sering sih memang setiap beres perform ya, kita memang selalu menyiapkan waktu untuk ketemu sama teman-teman, kita sharing apa yang lagi dialamin. Oh gitu, selalu? Ya walaupun nggak semua cerita ya, cuman ada 1-2 orang perwakilan yang emang mungkin lagi berat juga hidupnya, ya kita saling support di situ. Gue juga, waktu gue show di JCC, di Plenary Hall, itu kan yang nonton 5.000 apa 5.500 gue lupa. Terus acaranya tuh sebenarnya jam 8 sampai jam 11, tapi habis itu foto-foto. Selesai setengah 3. Wah, itu sisanya ngobrolnya ya? Lebih lama foto-fotonya daripada stand up-nya. Terus orang nanya kenapa? Jawabannya adalah, kalau jawaban gue adalah karena kan gue nulis buku film stand up juga, nge-rap juga. Di antara semua ini, gue tuh sering banget diselamatin sama fans gue, acara gue. Ditinggal sponsor, kemudian yang membuat tetap jalan adalah kemampuan audiens gue dalam beli tiket. Jadi gue tuh dengan senang hati berterima kasih. Terutama acara itu, si Pragiwaksono JCC itu sebenarnya secara matematika urak-urakan lah. Justru gue tuh pengen megang tangan lu, makasih ya, ini kalau bukan karena lu, gue juga sekarang jadi mau nangis. Itu hal yang gimana gitu? Iya, karena kalau bukan karena lu, gue juga nih acara nggak ada gitu. Gue juga, jadi buat gue dan juga mungkin buat lu, ketemu sama mereka itu ada Gemini nangis nih. Gemini nangis belum keluar sih, masih ketahan, tapi buat orang kayak kita bukan pengorbanan sebenarnya untuk ngelakuin apa yang kita lakuin kan. Bukan. Lu di lobby hotel atau gue foto-foto jam 2:30 sampai mereka bilang Mas Panji nggak mau duduk aja karena gue berdiri dari jam 11 sampai 2:30. Dan gak kerasa, gak capek gitu kan pas lagi gitu ya? Sampai ketika gue disuruh duduk baru punggung gue kayak mau putus. Oh pantesan ya, sakit bener nih gue. Tapi kita tuh dengan senang hati kan, gue juga dengan senang hati. Ini kalau bukan karena lu gak selamat nih acara gitu. Jadi tapi menurut gue yang kayak gitu-gitu tuh, karena mereka ngelihat kita, karena kita mau berjuang untuk mereka ngelihat pengorbanan itu dan mereka makin ngerasa deket gitu. Makanya mungkin pas di Stora hubungan itu juga kebangun panjang, sehingga bukan kayak hierarkinya bukan fans dengan idolanya, emang kayak temen aja. Makanya gue bisa berlogika sama mereka, gue ini butuh lampu guys, karena kalau enggak yang kayak gitu-gitu. Tapi ya bersyukur lah. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir acara Stora itu agak ironis, masalah muncul dalam bentuk lampu handphone kan, di pojok-pojok kan lampu handphone kan, iya, ngasih tanda. Betul. Gitu kan. Tapi pada akhir acara semua lampu handphone itu nyala. Jadi lampu itu udah bukan lagi jadi masalah lagi ya. Itu ya. Terus gue penasaran, kan tadi kan gue ngomongin soal selling ya. Di luar orang tentu beli album atau nonton tiket konser dan segala macamnya. Lu tuh jualan merch kah? Ada sesuatu yang selalu lu rutin jual tuh apa biasanya? Itu dia, selain album fisik.
memang kita bikinnya Tisunya limited. lebih buat keringat pala nih jadinya. Selain itu? Terus juga kalau merchandise ini juga ada yang selalu mendesain merchandise-nya ya, ada Jarod juga yang mendesain. Lucu dia. Ya, terus? Gue nggak bisa nih kalau lihat dia langsung gue nangis lagi nanti. Iya, nanti gue tampol deh. Kalau gue tampol ya. Thanks. Terus tapi ada yang kayak gitu-gitu juga ya? Ada, terus apalagi kalau kita ada special show ya, misalnya kayak konser kemarin gue bikin kain tutur batin. Jadi gue suka banget pakai kain by the way kemana-mana. Jadi kenapa enggak kita bikin kain ya gitu. Jadi kita bikin desain sendiri untuk kain, terus ada kaos juga, merchandise, tumbler dan segala macam yang juga kita bikin desainnya lagi. Selalu ada desain baru saat kita punya special show. Gitu. Itu kalau boleh tahu range harganya ada di berapaan? Range-nya di 100 sampai 300-an ya. Ya patin terus ya. Yes, 100 sampai 200 ya. Wow. Lu ngukur nggak sih ada berapa banyak Hip Yura tuh? Atau nggak pernah ketahuan angkanya? Ada ketahuan angkanya ya. Beliau-beliau ini yang tahu detailnya. Wow. Yang selalu update kayak lagi rame nih, lagi ini gitu. Dan itu tuh pernah nggak lu ketemu brand suatu saat terus brandnya nanya soal Hip Yura? Oh selalu dong. Selalu. Dan itu jadi buat mereka ini tentu kita nggak terhindarkan untuk ngomongin bisnis ya. Buat mereka kan mereka pentingin eyeballs gitu. Menurut lu apakah kesediaan kita untuk bukan cuma ngelola fanbase, bukan cuma melakukan community building, tapi tahu persis inside out mereka seperti apa dan secara jumlah itu membantu karir. Justru dengan adanya Hip Yura sekarang kita riset ya. Misalnya kalian tuh sukanya apa sih gitu, apa sih yang kalian pengen, apa yang kalian harapkan. Misalnya mungkin kita kerjasama dengan brand juga apa sih yang butuh tahu kan point of view apa sih yang kalian suka. Nah itu tuh kan menarik juga gitu. Itu tuh dari lu semua, konon sih dari lu semua gue denger ya. Kita ada tim pasti juga. Nah, maksud gue semua konsep kayak kesediaan untuk cari tahu soal itu, kesediaan untuk bikin kain, kesediaan untuk bikin klip seperti itu datangnya dari lu? Banyak juga dari aku, tapi juga pasti ada dari tim yang memang itu dia makanya ada hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Jadi orang-orang ini lah yang di depan aku yang sudah mengerti isi gelombang kepala. Jadi kita udah satu frekuensi yang aku suka, yang aku mau, yang mereka juga mau, yang kurang lebih mereka pasti kasih ide juga yang udah berjalan bareng sama aku. Startnya dari lu. Si scrapbook itu yang gue pernah diceritain itu isinya apa? Scrapbook yang mana nih? Katanya lu, enggak katanya emang lu punya scrapbook. Kerjanya kalau misalnya ada ide apa segala macam tuh gambar-gambar di situ. Ide lu ditulis di situ. Itu waktu kuliah sih gue bikin scrapbook yang bukan cuma scrapbook ide-ide gue aja, tapi juga gue tuh selalu mengumpulkan pas foto orang atau misalnya gue ada ini orang unik banget rambutnya, boleh nggak mas saya gunting rambutnya saya tempel di buku scrapbook gue. Mau tuh orang? Mau, masih ada sampai sekarang. By the way itu gue bikin scrapbook dari tahun 2009. Kalau gue minta rambutnya bisa gue bikin ulang tuh, gue cloning tuh manusia lewat rambut. Gitu, itu gue lakukan dulu waktu gue kuliah. Karena apa tuh? Keinginan untuk melakukan itu? Nggak lazim kan? Buat memori gue aja sih kak, karena gue ini orang berkesan ya gitu. Terus rasanya gue pengen punya sesuatu. Kalau pas foto tuh kan rasanya, kalau kita foto gini kan rasanya ya udah gitu bisa kita foto kapan aja. Tapi pas foto tuh nggak bisa kita punya. Tapi boleh nggak aku minta pas fotonya, terus aku tempel satu-satu, boleh nggak kamu tulis namanya dan pesan-pesan untuk aku apa? Itu ada aku tulis. Ada berapa ratusan orang di scrapbook itu aku tulis. Juga rambut gimbal seseorang juga ada aku taruh di situ. Terus aku tempelnya pakai isolasi. Sekarang saya tidak ingin lihat, setelah tahu ada gimbalnya, saya tidak ingin bertemu dengan scrapbook tersebut. Tapi Yura, gue terima kasih banyak lu mau ngobrol sama gue. Terima kasih banyak loh. Kalau dari pengamatan gue sih, semua dari 5 poin itu sadar atau enggak emang terjadi juga di lu. Artinya untuk sampai di karir seperti ini, emang hal-hal yang tadi gue bilang itu emang perlu dilakuin. Jadi gue makasih banyak. Gue yang terima kasih juga. Iya, meluangkan waktunya ke sini. Aduh, ya Allah gue tuh seneng banget. Soalnya guys, ya ampun. Oh, waktu itu pernah ketemu kita pernah ketemu di public market waktu itu. Lo lagi meeting kayak bukan meeting lagi, orang ini nonton semuanya. Gue tuh sengaja ke situ karena gue ngedenger dari luar kok ada yang lucu-lucu ya, ketawa-ketawa gitu kan dari dulu. Gue tuh sama Donna.
selalu nontonin stand up lo ya, terus kita beli itu di Comika, bener-bener terus kita tuh kayak denger tuh sebelum tidur. Terus ada lagi nggak? Jangan ditutup dulu, gue mau cerita ya guys, sorry. Lo tau kan kegiatan gue tuh sibuk banget, keluar kota udah capek gitu kan. Gue tuh pengen dong liburan berdua sama Dona, liburan lah kita ke Jepang. Kita liburan ke Jepang, terus impulsif kita ke Universal Studio gitu. Biasanya kita tuh bisa beli, pokoknya gue kesana tuh lagi musim anak Jepang libur sekolah, jadi ramenya amit-amit gitu kan. Ngantri kan panjang ya, kita mau ke wahana tuh ada yang ngantri 45 menit gitu kan. Apa ini sayang, aku beli tuh di Comika. Beli, beli, jadi selama kita ngantri di Universal Studio Jepang, ngantrinya kita udah dengerin lo, terus kayak sharing earbud gitu, gue sama Dona. Terus tau gak yang gue dengerin ya? Gue ini malu nih sebenarnya. Yang gue dengerin semasa liburan gue di Jepang adalah, untuk kita kan hidup berdua ya, lagi liburan tapi gue tetap ada lo di liburan kita berdua. Yang kita dengerin adalah momen-momen lo sama Gamila, terus momen lo selingkuh ya waktu itu kan, terus sama terus ada juga yang gue seru tuh adalah saat lo cerita mantan lo yang punya belajar ilmu-ilmu gitu kan. Ya ada. Itu tuh berkesan banget di liburan gue di Jepang sama Dona, gue dengerin cerita itu. Gue tahu tuh spesialin maksud tuh ternyata ini sebabnya. Ika juga nonton tapi datang telat. Jadi ya, gue tuh sama Dona lagi ngantri tuh ketawa-ketawa, terus orang-orang Jepang tuh kayak, kenapa nih berdua ketawa-ketawa? Iya lucu, karena apa? Panji dan Comika. Thank you Comika. Terima kasih banyak, thank you. Terima kasih. Kalau Yura nonton saya, kenapa Anda tidak? Nonton dong. Makasih sekali lagi, thank you ya. So much. Salim dulu. Salim dulu. Queen, thank you. Lord. Bye-bye. Bye.